terpenting sih menurut saya yang biasanya miss dari UMKM itu ketika menentukan harga jualnya. Kadang dari UMKM itu udah menentukan harga segini, tapi ternyata pajak biaya keluar dan pungutan lain tuh belum dimasukkan ya Bu ya. Betul, itu yang jadi salah satu tuh trouble-nya kita ya pada saat itu. Dan halo, selamat datang di channel Bia Juga Samarinda. Perkenalkan saya Iza dan kemudian di samping saya ada Ibu Widya. Dari mana Bu? Wadah Ekspor Borneo dan dari PT Masa Genep. Oke, jadi untuk edisi kali ini kita akan mewawancarai narasumber dari sektor UMKM. Nah, di sini Ibu Widya ini akan memperkenalkan dirinya sendiri biar lebih auto. Silakan Bu untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Mas. Ya. Perkenalkan saya Widya, founder dari PT Masa Genep, juga sebagai salah satu pendiri dari Wadah Ekspor Borneo, di mana Masa Genep ini bergerak di bidang ekspor komoditi agrikultur di Kalimantan Timur. Jadi yang kami geluti bidang saat ini adalah komoditi-komoditi hasil pertanian dan komoditi-komoditi barang-barang limbah hasil pertanian. Jadi bagaimana komoditi-komoditi tersebut bisa kita ekspor dan mempunyai nilai tambah di negara luar. Ya. Untuk komoditi itu sebenarnya Ibu tuh sebagai koordinatornya atau ngambil dari pengrajin dan lain-lain dari petani gitu. Jadi kami menggerakkan potensi masyarakat desa. Masyarakat desa. Sentra-sentra kami sebetulnya ada di desa-desa. Jadi bagaimana potensi desa, potensi komoditi unggulan desa ini agar mempunyai nilai tambah kita pasarkan ke luar negeri. Kan ini Bu Widya fokusnya ke ekspor gitu ya? Ya. Selain ekspor atau ada yang jual lokal atau gimana? Iya, ada beberapa komoditi yang memang kita jual lokal. Biasanya komoditi lokal itu apa itu? Komoditi ada yang lokal adalah komoditi produk turunannya. Seperti? Jadi, seperti produk-produk kerajinan, seperti produk-produk komoditi lain misalkan arang, terus lidi, sabun dan itu kan di Kalimantan. Untuk lokal biasanya paling besar itu di mana? Kita juga kirimnya kemana? Kirimnya ke Pulau Jawa, Mas. Pulau Jawa. Pulau Jawa. Jadi permintaan dari Pulau Jawa itu besar. Dan itu diekspor juga. Iya. Jadi untuk produk yang kualitasnya grade A itu kita ekspor. Produk yang grade B dan seterusnya itu kita olah lagi menjadi produk turunan dan kita kirim untuk komoditi lokal. Namun sebelum kita masih lebih lanjut tentang produk yang Bu Widya ini hasilkan, nanti kita kita gali latar belakang dari Bu Widya. Mungkin bisa diceritain tuh dari backgroundnya Bu Widya tuh aslinya tuh dari mana sih? Saya asli putra daerah Kalimantan Timur, jadi lahir dan besar di Kalimantan Timur. Ya. Jadi sampai kuliah pun di Kalimantan Timur. Jadi ada suatu hal bagaimana kami putra daerah tidak hanya menghabiskan komoditi, tapi bagaimana menghasilkan PAD untuk daerah. Mantap ini. Kan Ibu ini sebagai sosok perempuan, makanya Kartini gitu ya. Apa sih yang melatar belakangi atau motif apa yang mendorong Ibu itu untuk berusaha menjadi pengusaha gitu? Ya, itu karena selama ini kurangnya sosok pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang ekspor ya Mas. Yeah. Jadi mereka mungkin memikirkan ekspor ini terlalu mengerikan dan terlalu melalui proses yang sangat berat. Padahal tidak seperti itu ketika dijalani. Jadi bagaimana kami juga berusaha dari teman-teman generasi muda menumbuhkan value kepada petani. Kenapa pertanian kita tuh masih kalah dengan pertanian Australia, Thailand dan lain-lain, karena petaninya tidak punya value. Mereka tuh lebih bangga menjadi pengusaha, menjadi pejabat di kota-kota besar, memang menjadi petani. Padahal komoditas pertanian kita itu memang sangat dibutuhkan. Dan pasar-pasarnya juga besar di luar negeri ya Bu ya. Iya, jadi untuk pangsa pasar
kebutuhan pertanian Indonesia itu apa sih yang menyebabkan dia dijajah? Karena komoditinya Iya, yang betul melimpah banget. gitu. Kalau kita Iya. belajar IPS zaman dulu kan Belanda datang ke sini tuh Betul. karena rempah-rempah Komoditi komoditas. berempah. Nah, itu Betul yang banget. mesti kita kembangkan saat ini, bagaimana spesi komoditinya itu bisa lebih berkembang, dan bagaimana orang-orang luar itu datang dan mau membeli dengan harga Ya. yang jauh lebih mahal Jauh lebih gitu. mahal. Karena Indonesia ini luar biasa sekali. Dari kalau kata lagu itu kolam susu. Iya, jadi Sayang banget kalau kita nggak gali Betul. potensi itu dengan semaksimal Betul. mungkin. betul, Mas. Nah, tadi kan Ibu mengatakan bahwa para petani Indonesia itu mempunyai stigma bahwa ekspor itu sangat rumit dan ribet gitu ya Bu ya. Betul. Dan kurang memiliki pengetahuan tentang value added produk-produk tersebut. Nah, menurut Bu Widya, kira-kira value apa sih yang perlu dan value apa yang dibutuhkan ketika produk itu bisa dikatakan layak untuk diekspor? Memenuhi 3K, Nah, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Nah, ada 2 hal lagi yang kita tanamkan, bagaimana kita bisa menjalin kerjasama. Jadi kami tambahkan itu menjadi 5K, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, komunikasi, dan komitmen. Jadi bagaimana kita bisa mempertahankan ke-5K ini, yaitu dengan kita memenuhi standarisasi yang sudah ditetapkan oleh buyer. baik. Itu kan tadi untuk bagaimana menampung unitas dari para petani dan juga pengusaha UMKM ya Bu. Iya. Kira-kira apakah ada komunitasnya atau bagaimana? Untuk UMKM tersebut sudah banyak Mas komunitasnya. Ya. Jadi selama ini yang jadi permasalahan di UMKM itu kurang lebih itu pasar, Mas. Pasarnya. Pasar. Jadi mereka dipacu bagaimana UMKM ini memproduksi barang ini dengan kualitas yang terbaik. Tapi pasar belum disiapkan. Marketnya belum disiapkan. Mereka lebih fokus ke produk. Nah, di sini kami ingin membantu bagaimana sinkronisasi dari hulu ke hilir ini bisa seimbang. Kami bantu untuk mempersiapkan pasar. Apa yang dibutuhkan pasar di luar, apa yang dibutuhkan permintaan ekspor dari luar, itulah yang kami sampaikan. Bagaimana UMKM bisa menstandarisasi produknya sesuai dengan permintaan buyer di luar. Dari yang Ibu ceritakan tadi, itu pasti kalau untuk mencari market dari luar negeri apalagi pasti ada tantangan yang dihadapi. Betul. Mungkin bisa diceritakan tantangan apa aja dan gimana cara ya Bu Widya itu menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Iya, jadi untuk tantangan-tantangan cukup besar ya Mas ya. Jadi antara lain fake buyer. Fake buyer. Iya, fake buyer. Itu terus, mungkin bisa diceritakan fake buyer itu gimana sih? Jadi buyer yang memang hanya mau membeli komoditi kita dengan harga murah dan kualitas yang bagus. Jadi bagaimana mereka mencari komoditi Indonesia dengan harga yang murah gitu kan. Mereka menekan harga dengan sangat murah. Nah, lalu mereka juga mencoba untuk menipu, ibaratnya mencoba untuk mempermainkan bagaimana barang itu ketika sampai di negara mereka bisa bilang bahwa barang itu reject, tidak sesuai spek dan lain-lain. Jadi pembayaran mereka batalkan gitu, tapi barang kita tidak kembali kepada kita gitu. Itu yang parah banget, dan kami sudah pernah menghadapi buyer-buyer yang seperti itu. Jadi untuk kita verifikasi buyer, ada baiknya lebih baik kita berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, terus ITPC, KJRI, KBRI. Nah, bagaimana caranya agar kita mendapatkan buyer valid dan potensial? Kalau untuk menghadapi fake buyer itu, kita kan sebagai eksportir, apalagi zaman sekarang digital, pembayaran biasanya menggunakan pihak ketiga kita. Nah, itu bagaimana kok bisa seperti itu? Cara menghadapinya itu gimana? Ketika kita emang sudah terlanjur atau antisipasinya itu gimana? Iya, ibaratnya jadi kita hanya bisa mencoba meminta bantuan atau meminta pertolongan dari
teman-teman yang memang ada dari ITPC International Trade Promotion Center di negara-negara tersebut atau ADDA, bagaimana memfasilitasi kita bahwa mungkin barang sudah terlanjur terkirim, kita terkendala di pembayaran yang belum sampai ke kita atau seperti apa gitu. Nah, mereka bisa untuk follow up buyer. Jadi ibaratnya untuk menjajaki langkah awal ekspor ini, kita jangan terlalu terbuai ketika kita dapat permintaan atau inquiry gitu. Kita mesti pastikan bayarnya verifikasi seperti juga apa. penting itu ya. Verifikasi. Jangan buru-buru wah dapat ekspor banyak nih, langsung kayak FOMO gitu kan. Kita urusin semuanya ternyata zong gitu kan, jangan sampai seperti itu. Itu yang kita hindarin. Terus selain itu ada lagi nggak tantangan mesti banyak Mas. Yang paling banyak apa yang paling banyak dihadapi dan paling basic itu biasanya? Supplier. Yang kadang-kadang kualitas barang tidak sesuai dengan spek yang kita minta, terus tidak adanya keterbukaan, lalu ya puan prestasi. Kemudian sejak kapan Bu ini berjalan? Untuk ekspor itu kami memulainya dari tahun 2016. Tapi memulai pelepasan ekspor itu mulai tahun 2018 dan tahun 2020. Untuk komoditi yang pertama apa? Kelapa dan produk kelapa. Untuk yang selanjutnya? Selanjutnya kita beralih ke produk turunan kelapa, lidi, arang. Lidi itu laku juga ya? Laku Mas. Untuk apa itu lidi? Lidi itu pengetahuan kami itu adalah sebagai bahan serat kain. Serat kain. Iya, jadi untuk tekstil. Iya, jadi itu ke Eropa untuk lidi tersebut, mereka di sana punya teknologi di industrinya mereka itu untuk serat kain. Mungkin di Indonesia kan banyak tuh ya, pohon-pohon kelapa. Benar. Yang komunitasnya banyak dan nggak kepikiran dari lidi itu bisa diekspor ke luar negeri. Kemudian kan tadi Ibu menyebutkan bahwa kita tuh harus cross check ke instansi-instansi yang terkait tentang ekspor dan impor, kemudian seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian luar negeri, Bea Cukai gitu. Untuk karantina juga kadang masuk juga ya untuk barangnya. Tapi kalau karantina lebih ke sertifikasi barang sih, lebih ke sertifikasi barang. Nah untuk buyer juga karantina juga masih ya mungkin sebagai pintu juga. Kan kebanyakan masyarakat nih di stigma mereka itu yang namanya ekspor, apalagi yang udah berkaitan dengan instansi pemerintah, biasanya mikirnya tuh ribet, susah dan ibaratnya birokrasinya tuh dipersulit. Nah, menurut Ibu ini bagaimana Bu? Ya karena sekarang sudah zaman teknologi Mas ya, segala sesuatunya sudah bisa dilakukan secara online. Jadi kita tidak diribetkan dengan tata cara kepengurusan yang harus ribet berapa hari ngurusnya, dan itu semuanya sudah bisa dilakukan secara online, dan itu betul-betul mempermudah dapat ditemukan, dapat kita lakukan di mana aja. Ibaratnya saat ini kami berada di sini, kami pengiriman lewat Surabaya ataupun Jakarta itu memungkinkan karena segala sesuatunya itu dijalankan secara online. Ya, mungkin mereka yang masih mikir ribet karena belum mau mencoba gitu ya, masih ribet nih. Jadi kayak mereka mindsetnya belum siap untuk ekspor. Ya, mindset dan mental. Padahal mindset tuh sangat penting banget dan apalagi zaman sekarang ada COVID dan lain mempercepat digitalisasinya ya Bu ya. Iya Mas, benar. Digitalisasi semuanya sih serba cepet lah, instan gitu kita kan. Kita di rumah aja bisa dapat cuan gitu ya. Iya, dapat cuan bener ya. Dan sekarang kan ada Shopee Ekspor, ada banyak lah marketplace yang mendukung untuk komoditi kita tuh bisa sampai ke luar negeri. Untuk informasi untuk audiens ini ya, kan kami dari Bea Cukai juga ada yang namanya Klinik Ekspor, yaitu fasilitas dari Bea Cukai untuk memfasilitasi para UMKM yang memiliki potensial untuk ekspor dan akan dibimbing sampai bisa melakukan ekspor. Nah ini juga Ibu Widya kemarin juga salah satu klien ya, klien kami untuk melakukan ekspor. Untuk komoditi apa Bu? Pakan ternak. Mungkin bisa ceritakan sedikit atau testimoninya Ibu tentang klinik ekspor yang telah kami berikan beberapa waktu lalu. Jadi untuk klinik ekspor dari Bea Cukai Samarinda itu betul-betul sangat membantu karena memang kami untuk hal-hal yang ekspor ini
penuh dengan kejutan ya Mas ya. Iya. Kadang-kadang ada yang suatu komoditi tidak ada pajak, tapi komoditi lain ada pajak yang mesti Iya. dibebankan, ada biaya keluar, ada pungutan dan lain-lain. Nah, itu yang kadang-kadang kita perlu diedukasi. Dan mungkin beberapa tahun yang lalu saat kami memulai ekspor, ini yang jadi kendala kami gitu. Saat itu kami bingung mau bertanya dengan siapa, keadaan mentok itu mau bagaimana gitu. Iya. Menghadapinya hanya dengan suami dan asumsi sendiri, bagaimana mencari tahu apa segala macam. Nah, sekarang ini dengan apa yang sudah dijalankan dengan Bea Cukai dengan program asistensi ini sangat membantu. Bagaimana ketetapan PMK, bagaimana ketetapan peraturan perundang-undangan yang baru tentang komoditi ekspor, bagaimana cara kita mengetahui komoditi kita untuk ekspornya. Ya, dan yang paling terpenting menurut saya yang biasanya miss dari UMKM itu ketika menentukan harga jualnya. Kadang dari UMKM itu udah menentukan harga segini, tapi ternyata pajak, biaya keluar dan pungutan lain itu belum dimasukkan ya Bu ya. Itu yang jadi salah satu tuh trouble-nya kita ya pada saat itu. Dan alhamdulillah dengan adanya program asistensi dengan Bea Cukai itu sangat-sangat membantu Mas. Sangat-sangat membantu buat kami gitu. Jadi tidak ada kesalahpahaman antara kita dan buyer gitu kan. Jadi mereka pun memahami bahwa ini adalah ketetapan yang perundang-undangan yang memang setiap bulannya berubah gitu kan. Jadi bukan pure kesalahan kita dalam menentukan harga jual, harga pokok produksi dan harga penjualan gitu. Jadi dan bagaimana juga cara kita menetapkan pajak-pajaknya itu. Nah, itu yang kadang-kadang kan bingung ya, betul. Misalnya harga sekian, berapa persen, padahal masing-masing produk itu kan memiliki besaran pajak yang beda juga dan peraturan yang beda juga. Nah, itulah pentingnya klinik UMKM ini untuk pendampingan UMKM yang memang masih ibaratnya di level belajar gitu ya Mas ya. Dan kami pun sedang dalam proses belajar juga gitu kan. Bagaimana standarisasi untuk produk jadi yang kita jual, apakah itu ada biaya keluar, apakah itu ada pungutan dan lain-lain. Itu yang paling penting sih. Kalau kita lihat di sekeliling ini kan banyak banget produk kerajinan, terus ada produk makanan nih. Kita ngomongin mungkin salah satu produk aja ya Bu ya. Iya. Yang mana ini? Yang jahe merah ya? Jahe Habang. Iya. Nah, ini produk dari mana Bu? Dari Balikpapan Mas. Dari Balikpapan. Ini udah ekspor atau belum? Itu belum Mas. Jadi untuk produk-produk yang sudah ekspor itu antara lain seperti ini apa? Itu stik amplang. Stik amplang. Amplang tuh dari Samarinda asli. Amplang, iya dari Samarinda asli. Nah, itu kita kemarin pengirimannya ke Qatar. Qatar. Iya. Cukup guys. Stik amplang. Kemudian ini dari UMKM. Dari produk UMKM. Berarti emang dibina sama Bu Widya gitu atau gimana? Jadi kita hanya konsolidasi. Konsolidasi. Nah, bagaimana produk-produk UMKM ini bisa masuk ke pasar luar. Jadi ibaratnya gini Mas, kalau kita di luar negeri itu kadang-kadang yang kita rindukan itu kan sambal, kerupuk, ikan asin gitu. Padahal kan. Kalau kita lihat di berita tuh ada yang orang Indonesia buka warung sate atau nasi goreng laris banget. Laris banget gitu kan. Itu karena mungkin orang Indonesia yang kangen dengan makanan Indonesia. Jadi homesicknya dia terobati kan. Jadi kita itu yang sedikit sasaran kita untuk produk-produk UMKM gitu kan. Jadi bagaimana kita difasilitasi KBRI, ITPC untuk teman-teman yang sedang sekolah atau lagi tugas di luar negeri apa segala macam, itu yang kita dorong terus. Kita dorong bagaimana Trasi bisa ekspor ke Saudi gitu. Dan teman-teman yang lagi belajar di sini pun kemarin kita bantu untuk kirim produknya, mereka jadi eksportir sendiri. Kirim sambal, kirim terasi, kirim ikan asin gitu Mas. Kadang-kadang kan di luar negeri butuh itu kan. Jadi dan mereka juga kayaknya nggak punya produk itu. Betul. Nah, tapi standarisasi produk itu yang memang kita harus jaga gitu. Standarisasi produk itu bagaimana kebersihannya, packingnya dan lain-lain. Mungkin kalau kita ngomongin tentang produk, produksi dan lain, semua orang hampir itu bisa semua ya Bu. Iya Mas. Cuman yang paling sulit itu pasti nyari pembeli kan. Betul. Nah itu mungkin ada tips and trick dari Bu Widya untuk cari bayarnya gimana Bu? Jadi untuk buyer kami itu alhamdulillah punya komunikasi yang baik dengan teman-teman ITPC, PPI. Jadi
teman-teman mahasiswa yang di sana yang bantu cari pasar, gitu. Teman-teman dari ITVC dan teman-teman dari mahasiswa yang sedang sekolah di sana. Study di sana. Mungkin nanti untuk para pelaku UMKM yang nonton video ini bisa langsung kontak Bu Widya aja ya. Bisa kolaborasi lah dengan Bea Cukai. Bagaimana kita siapin pasarnya, UMKM-nya, asal yaitu tadi Mas 5K itu tadi. Bagaimana kualitas, kuantitas, kontinuitas, komunikasi dan komitmen. Jadi kenapa kita perlu menekankan di 5K ini? Ya karena kualitas itu penting. Bagaimana kita memberikan kualitas yang bagus untuk pembeli gitu. Ketika kualitas kita bagus, mereka pasti kangen dong dengan apa yang kita punya gitu kan. Nah terus kuantitas ini apakah kita bisa memenuhi permintaan mereka ketika mereka langsung saya minta 1 ton atau saya minta 1000 bungkus, 1000 pieces gitu. Komitmen enggak gitu. Itu saling keterkaitan dan kontinuitas. Jangan ibaratnya 1 kali produksi habis itu enggak mau produksi lagi gitu kan. Nah, setengah-setengah gitu ya. Setengah-setengah. Jadi kalau mau terjun ya terjun sekali ya dan fokus mungkin satu orang 1 produk aja ditekunin sampai bisa menghasilkan kualitas yang standar ekspor, kuantitasnya juga bisa produksi massal gitu ya Bu ya, dan bisa continue. Itu penting banget. Nah, itulah pentingnya komunikasi dan komitmen di akhir gitu kan. Kan ada komunikasi nih. Mungkin ada sosial medianya Bu Widya bisa disebutin. Boleh nanti bisa diwakilkan sama ini di sini. Bisa dicek di kolom deskripsi ya. Siap. Nanti cantumkan sosial medianya. Iya, jadi kembali lagi ke komunikasi. Kadang-kadang UMKM ini terkendala masalah modal. Nah, itu yang perlu kita bicarakan. Mereka langsung nggak bisa. Kenapa? Masalahnya saya modal gitu. Nah, ketika itu kita bisa komunikasikan, otomatis pasti ada jalan keluar. Apakah kita mendapat deposit DP dari buyer atau seperti apa, itu bisa mereka pakai untuk produksi dulu. Atau mungkin invest dari Bu Widya langsung ya. itu dari teman-teman perbankan mungkin lebih bisa ya. Jadi dan terakhir itu bagaimana bisa berkomitmen, karena untuk ekspor ini memang dibutuhkan komitmen. Jangan sampai produknya udah go ekspor tapi permintaan banyak kita sendiri udah nggak bisa produksi gitu ya. Kemudian apa sih rencana Ibu ini ke depan Bu Widya? Ya, bagaimana kita menghidupkan teman-teman dari generasi muda sebagai eksportir baru, Mas. Jadi kita itu insya Allah tuh ada rencana kolaborasi dengan Dinas Perdagangan untuk membuat kampus ekspor. Iya. Jadi bagaimana teman-teman yang memang dari teman-teman mahasiswa atau teman-teman UMKM dari generasi muda itu mau belajar tentang ekspor, ayo kita ada kampus ekspornya. Nah, mungkin bisa kolaborasi juga dengan Bea Cukai nanti. Bagaimana? Itu sesuatu yang menarik nih. Apalagi kita tuh Indonesia tahun 2045 bonus demokrasi ya. Kebanyakan rakyat kita penduduknya produktif. Mungkin yang sekarang masih mahasiswa itu kan sangat produktif di tahun 2045. Nah, untuk menambah ilmu bisa join dengan Bu Widya ini. Iya, kolaborasi dengan Bea Cukai juga tentunya. Dengan Bea Cukai juga tentunya. Nah, bagaimana teman-teman dari generasi muda ini yang memang lagi punya mindset fresh ya kan, ibaratnya punya lebih semangatnya ibaratnya. Benar. Bagaimana saya setelah lulus jadi mahasiswa saya jadi eksportir gitu. Bagaimana sambil belajar ini saya belajar mekanisme ekspor, mekanisme mencari buyer itu seperti apa. Kami siap berbagi gitu. Kami siap untuk mendampingi bagaimana Kaltim tuh punya eksportir baru, apalagi sebagai KN kan. Jadi 2024 target KN di sini ya Bu. Dan berapa tenaga kerja yang masuk dari luar? Kerja, terus pastinya kan tingkat konsumsinya makin tambah, itu yang tinggi. Persiapkan jangan sampai nanti kita kalah start diambil dari luar daerah kan sayang itu banget. Yang sayang. Gitu. Iya sayang banget. Bagaimana kita sebagai penopangnya harus kuat. Gitu. Minimal tuh kita sebagai warga Samarinda atau Kaltim pada umumnya bisa memanfaatkan momentum itu sebaik mungkin ya Bu. Jangan sampai kita kecolongan startnya dulu. Salah kita nanti sama orang luar. Sekian ribu orang masuk, kita di mana gitu kita kan. Jangan sampai udah di kota makin ke pinggiran tuh, jangan sampai gitu kan. Iya, jangan sampai lah ibaratnya jadi kayak seperti itu yang kita alami. Jadi lebih baik kita mempersiapkan gitu teman-teman yang memang generasi muda kalau mau belajar gas terus ya Bu. Iya, jadi ini ada enggak pesan dan kesan khusus untuk para pelaku UMKM yang saat ini mungkin sedang berusaha untuk naik kelas nih Bu. Iya. Jadi
teman-teman untuk generasi muda, teman-teman dari UMKM yang berusaha untuk naik kelas, sekiranya ingin bagaimana produknya atau komoditinya dipasarkan di luar, kami siap untuk mensupport, membantu dan mendampingi bersama dengan stakeholder terkait, Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Disperindak Kaltim, Disperindak Samarinda, gitu, dan beberapa stakeholder lain. Kami siap untuk ibaratnya memandu ya, atau memfasilitasi jika ada yang ingin ditanya atau bagaimana memulai prosesnya, monggo silahkan kita berkomunikasi. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian, dan apabila teman-teman dari UMKM ini ada pertanyaan atau kesulitan tentang produk-produknya, gimana cara pemasaran, silahkan bisa cek di kolom deskripsi untuk menghubungi sosial media kami, dan juga kalau ada request pembahasan tentang UMKM silahkan bisa request di kolom komentar. And then see you to the next video. Bye bye. Bye. Thank you.